Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya sehingga kita masih diberi kesempatan masih berada di umur kita saat ini. Dan salawat dan salam kita aturkan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk keluarga, sahabat, umatnya, dan juga pengikut-pengikut sampai akhir zaman. Ada yang berpuasa hari ini? Banyak ya tentunya. Hari ini tanggal 16 Juli 2024 atau tanggal 16 atau tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah. Hari ini kenapa orang berpuasa? Kenapa harus berpuasa? Dan Anda tahu kenapa? Ada sejarahnya ya, kita melakukan yang namanya puasa Asyura. Ada yang tahu? Kenapa harus puasa Asyura? Pasti ada yang tahu. Karena apapun yang kita lakukan, pasti karena ada yang mendasarinya. Orang puasa Asyura, kenapa harus puasa Asyura? Apa pahalanya? Apa keuntungannya orang melakukan yang namanya puasa Asyura? Tahu ya, kalau kita berpuasa, apa keuntungannya? Ya, ada pahalanya dan apa manfaatnya? Baik untuk di dunia, baik untuk akhirat kita semua. Oke, kembali ke puasa Asyura. Yang berpuasa Asyura tentunya kalau belum tahu sejarahnya kenapa harus ada puasa Asyura, saya coba menjelaskan dari versi saya karena saya bukan ustazah, hanya dari membaca dan tahu bahwa sebaiknya pada tanggal 10 Muharram kita melakukan yang namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu dulu dilakukan kurang lebih 14 sudah hampir 14,5 abad yang lalu ya, 14.000 ya, 14 karena sekarang sudah 14.446 ya. Jadi nah itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa itu, Asyura itu sejarahnya terdiri dari 4 tahapan ya. Tahapan pertama pada saat di Mekah ya, Nabi itu sudah sering melakukan yang namanya puasa. Pada hari-hari tertentu dia akan melakukan yang namanya puasa. Jadi itu menjadi tahapan pertama. Tahapan kedua, setelah Nabi pindah berhijrah ke Madinah ya. Hijrah ke Madinah, dia mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa. Loh, kok puasa ya orang-orang Yahudinya? Padahal dia belum menjadi umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya bertanyalah beliau, kenapa kalian melakukan puasa Asyura? Mereka menjawab bahwa ya kami melakukan puasa Asyura karena itu adalah hari baik. Kenapa hari baik? Dia menganggap bahwa karena pada hari itu adalah diselamatkannya Nabi Musa ya dari Firaun. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah hari yang baik karena terselamatkannya Musa dari kekejaman Firaun ya, Nabi Musa tentunya dengan umat yang mengikuti Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad berkatakan bahwa itu lebih-lebih bagi kami. Kami lebih wajib melakukan yang namanya puasa Asyura. Sehingga saat itu Nabi mewajibkan. Jadi puasa Asyura itu pernah diwajibkan bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan yang namanya puasa Asyura. Berpuasalah. Akhirnya mulai saat itu puasa Asyura wajib dilakukan bagi pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu adalah tahapan kedua. Dan tahapan ketiga, setelah turunnya perintah melakukan yang namanya puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu, ya, dianjurkan bahwa umat Muhammad, pengikut-pengikut Muhammad untuk melakukan yang namanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu adalah tahap ketiga, dan setelah tahapan ketiga itu puasa Asyura tidak lagi menjadi yang namanya puasa wajib, tetapi menjadi yang namanya puasa sunat. Ya, seperti itu. Lalu kapan tahapan keempat? Ya, kenapa lagi ada tahapan keempatnya? Setelah perintah puasa diturunkan, ya ayyuhallazina amanu, bahwa setelah itu ya Nabi Muhammad dengan umatnya, pengikut-pengikutnya ya yang mencintai Rasulullah SAW mulai melakukan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Ya, nah itu akan banyak manfaat yang kita dapatkan, utamanya untuk kesehatan kita, untuk di dunia, untuk di akhirat kita lebih-lebih lagi ya. Itu adalah puasa melalui puasa Ramadan. Nah, kemudian kapan tahap keempatnya? Tahap keempatnya itu karena Nabi Muhammad pernah berjanji bahwa tahun depan pada saat pada saat Muharram saya akan melakukan yang namanya puasa sebelum masuk ke dalam 10 Muharram. Ya, jadi orang melakukan puasa di 9 Muharram itu adalah niat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun niat itu belum kesampaian, karena di tahun itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah menemui kekasihnya, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berpuasa di tanggal 9 Muharram, ya itu adalah niat Rasulullah, dan kemudian itu lebih banyak, lebih baik lagi. Jadi kalau puasa kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, itu adalah puasa yang sangat lengkap. Kalaupun ada di antara kita yang akan melakukan lagi puasa di 11 Muharram, ya enggak apa-apa, karena di bulan Muharram itu kita sebaiknya, dan memang harus setiap hari, bukan sebaiknya setiap hari, kita melakukan ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Jadi ya silahkan aja berpuasa di tanggal 11 di tanggal 11 Muharram. Tetapi yang dianjurkan di awalnya Nabi adalah melakukan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Oke, sahabat-sahabat TikTokku sayang, Ibu baru memulai yang namanya siaran live. Soalnya Ibu nggak tahu apa yang Ibu harus lakukan, ya. Apa yang saya lakukan untuk live, ya udahlah, lebih bagus saya melakukan apa yang saya tahu, karena hari ini adalah 10 Muharram, ya udahlah ngambil aja live yang berhubungan dengan puasa Asyura hari ini 10 Muharram. Oke, terima kasih, sampai ketemu di momen-momen berikutnya, dan saya akan yang melakukan yang namanya live lagi. Sampai ketemu, semoga umur kita selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati dunia ini, dan juga pada akhirnya kita kembali ke sisinya, bisa merasakan jannahnya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Assalam, sampai ketemu di momen berikutnya.